Jadi Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Aziz mendasarkan dan mengingatkan kepada kita, selama manusia tidak memberikan haknya kepada orang lain, maka perdamaian dunia akan berada dalam ancaman. Termasuk juga kehidupan rumah tangga. Kalau masing-masing pihak, orang tua tidak memenuhi hak anaknya, anak tidak memenuhi hak orang tuanya, pemimpin, pemerintah tidak memberikan haknya kepada rakyatnya, rakyat tidak memberikan haknya kepada pemimpin, kekacauan akan terjadi, disharmoni akan terjadi. Bahkan Huzur menyebutkan ancaman perang dunia pun ketika banyak pihak tidak memberikan haknya kepada pihak yang lain. Karena itu ceramah ini sangat-sangat relevan dengan tema jalsah kita. Bagaimana kedamaian ini bisa terbangun adalah ketika semua unsur, semua lapisan di dalam kehidupan kita berjuang dan berusaha memenuhi haknya masing-masing. Saya mencoba menggali bahwa Islam mengajarkan, umat Islam ini diajarkan untuk membangun hubungan yang baik bukan hanya dengan Allah SWT secara vertikal. Islam juga mengajarkan supaya terjadi hubungan yang baik juga dengan sesama makhluk secara horizontal. Hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala, ketika kita memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, ini yang biasa kita sebut dengan huququllah. Jamak dari kata hak, hukuk. Dan memenuhi hak-hak hamba Allah Ta'ala disebut huququl ibad. Alhamdulillah sudah pada paham ini. Jadi kedua ini harus vertikal dan horizontal harus selaras. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala harus dibarengi dengan memiliki hubungan yang baik dengan sesama makhluk Allah Ta'ala. Tidak bisa dia hanya mengklaim, biarlah saya memiliki hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala, sujud sampai dahinya menghitam misalnya, dia merasa sudah cukup. Tapi lupa bahwa kita juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak hamba Allah Ta'ala. Jadi ini harus balance. Dalam sebuah hadis, baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bisa orang bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau dia tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia. Ini pijakan yang sangat penting supaya terbangun di dalam diri kita spirit untuk bisa memenuhi hak-hak orang lain. Kemudian saya coba gali lagi. Apa sih yang dikehendaki oleh Sayyidina Hadrat Aqdas Masihi Ma'ud alaihi salatu wassalam sebelum beliau mengajak halayak untuk baiat kepada beliau? Apa tujuan beliau mengajak manusia berbaiat kepada beliau? Sebagai kita, sebagai Muslim Ahmadi, ini hal yang sangat elementer, hal yang sangat basic. Apa tujuan kita baiat kepada Hadrat Masih Ma'ud alaihi salatu wassalam? Di dalam selebaran tujuan baiat beliau menulis, mari kita simak baik-baik. Sumpah baiat ini bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang yang benar, yang tidak dapat dipengaruhi dunia dan membawa berkat bagi Islam dengan berkhidmat bagi penyebarannya dengan cita-cita yang sama. Kelompok ini tidak boleh terdiri dari orang-orang Islam yang malas, tak berguna, dan bermulut besar yang melalui perpecahan dan amal buruk mereka telah menyebabkan kerugian tak terhitung bagi Islam serta mengotori wajah Islam yang bersih. Jemaat ini juga tidak boleh terdiri dari orang-orang yang mengisolasi diri. Ini yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh terdiri dari orang-orang yang mengisolasi diri, tidak mengenal kebutuhan-kebutuhan Islam,
dan permintaan manusia, serta kesejahteraan mereka. Jemaat ini harus terdiri dari orang-orang yang menolong si miskin, menjadi ayah si yatim, dan siap menyerahkan hidup mereka demi pengabdian untuk Islam.